Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Sasmita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan prosedur dalam melaksanakan penataan arsip inaktif. Mengacu pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2019, pelaksanaan penataan arsip inaktif dilakukan oleh unit pengolah dengan tujuan tertatanya fisik arsip dan tersedianya daftar arsip. 3 aspek utama penataan arsip inaktif meliputi pengaturan informasi arsip, pengolahan informasi, dan penyusunan daftar arsip inaktif. Adapun berikut beberapa dasar hukum kegiatan penataan arsip inaktif yang berlaku di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Wonogiri, yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Daerah Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kearsipan, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 55 Tahun 2019 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, serta Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang pedoman klasifikasi arsip lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri. Berikut merupakan alur tahapan kegiatan penataan arsip inaktif. Tahapan ini terbagi menjadi penataan terhadap arsip dengan kondisi yang sudah terberkaskan, sehingga hanya perlu untuk melakukan pemeriksaan fisik arsip, penyusunan daftar arsip, dan penyimpanan arsip, sekalipun kondisi arsipnya masih belum terberkaskan dengan baik atau masih dalam kondisi kacau dan belum teratur, sehingga diperlukan penataan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan, deskripsi, manuver fisik, penyusunan daftar, hingga penyimpanan. Pada penjelasan kali ini berfokus terhadap prosedur penataan arsip inaktif yang masih berupa kondisi arsip tidak teratur yang terdiri dari 10 tahapan penataan arsip mulai dari pemeriksaan, pendeskripsian, manuver fisik arsip, penyusunan daftar arsip, sampai dengan penyimpanan arsip. Tahapan pertama dalam melakukan penataan arsip inaktif adalah dengan melakukan pemeriksaan arsip. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kondisi dan kelengkapan fisik arsip, apakah arsip sebelumnya telah dalam kondisi terberkaskan dengan baik atau masih perlu dilakukan penataan ulang. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi arsip, pada arsip yang masih belum teratur atau masih kacau, selanjutnya dilakukan tahapan identifikasi atau pemilahan arsip, di mana arsip diidentifikasi jenis dan medianya serta dilakukan pemilahan untuk memisahkan antara arsip dan non-arsip, sehingga dapat dipastikan hanya arsip yang akan diproses ke tahap selanjutnya. Setelah kelengkapan fisik arsip telah dipersiapkan, selanjutnya dapat dilakukan tahap pengelompokan arsip. Pengelompokan arsip dilakukan dengan memisahkan atau mengelompokkan arsip berdasarkan pada jenis masalahnya dan menentukan kata tangkap atau indeks arsip yang dapat mempermudah pemberkasan arsip. Tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan pendeskripsian arsip dan pemberian kode klasifikasi. Pendeskripsian arsip merupakan tahapan dalam melakukan pendataan sementara terhadap uraian informasi arsip yang dapat membantu tahapan manuver fisik dan penyusunan daftar arsip inaktif. Pada tahapan ini, pendataan arsip dilakukan dengan melalui Microsoft Excel yang mencatat informasi mengenai kode klasifikasi arsip, isi berkas, nomor definitif, jumlah, kurun waktu, dan keterangan. Selanjutnya, pemberian kode klasifikasi dilakukan berdasarkan pada pedoman klasifikasi arsip yang berlaku, yaitu dengan cara menentukan permasalahan dari kegiatan arsip sampai dengan tingkatan permasalahan paling kecil. Selanjutnya, ditentukan penomoran definitif pada arsip atas kegiatan pendeskripsian arsip yang telah dilakukan, yaitu dengan menentukan nomor berdasarkan pada urutan arsip pada pendeskripsian arsip. Kegiatan selanjutnya adalah manuver fisik arsip. Manuver fisik arsip yaitu proses penyusunan ulang fisik arsip atau berkas sesuai dengan urutan informasi, penomoran, dan kode klasifikasi yang sudah ditentukan pada tahapan sebelumnya. Dengan tujuan untuk memastikan arsip telah ditata sesuai dengan susunan informasi deskriptif yang ada pada daftar arsipnya.
Selanjutnya dilakukan penyusunan daftar arsip inaktif, yaitu pendataan terhadap arsip inaktif yang telah ditata. Dengan menggunakan pendataan melalui pendeskripsian arsip pada Microsoft Excel, penyusunan daftar arsip inaktif dapat menggunakan data dari deskripsi arsip yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dengan memindahkan informasi mengenai uraian informasi, kurun waktu, jumlah, dan kode klasifikasi yang telah diperoleh pada tahapan pendeskripsian arsip. Tahapan selanjutnya berupa pembungkusan dan penomoran terhadap arsip yang telah diberkaskan dan dilakukan dengan menggunakan map atau folder kertas menyesuaikan dengan sarana kearsipan yang berlaku di lingkungan perangkat daerah. Arsip yang telah dibungkus selanjutnya dapat diikat menggunakan tali rafia seperti pada contoh berikut dan diberikan penomoran pada bagian atas berkas yang meliputi informasi mengenai nomor berkas, kode klasifikasi, dan indeks arsip. Selanjutnya, setelah arsip dibungkus dan diberikan penomoran, selanjutnya arsip dapat ditata dan dimasukkan ke dalam box arsip dan diberikan label pada bagian depan dan belakang box arsip yang memuat informasi mengenai nomor berkas arsip yang disimpan dalam box, nomor box, dan tahun arsip. Selanjutnya, pada arsip yang telah ditata dalam box dan dilengkapi dengan label pada box arsipnya, dapat dilakukan penyimpanan arsip pada rak arsip sebagai berikut. Demikian penjelasan atas prosedur pelaksanaan kegiatan penataan arsip yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat dan membantu meningkatkan kinerja pengelolaan arsip dinamis, khususnya terkait dengan kegiatan penataan arsip inaktif. Terima kasih.